Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memulai pembangunan rumah jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 36 unit rumah dinas menteri yang dibangun di lokasi Persil 104 dan 105 KIPP IKN. Seperti apa perkembangan pembangunan rumah dinas menteri di pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara? Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Iwan Supriyanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Pak Iwan, sebelum kita bahas mengenai progres pembangunan perumahan untuk pejabat menteri, Pak, sebenarnya sejauh mana sih Pak sudah ada pembangunan yang dilakukan oleh PUPR di Ibu Kota Negara Nusantara, Pak? Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai progres, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah dengan anggaran APBN dalam pembangunan IKN ini pertama memfokuskan untuk pembangunan di area KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Apa saja yang dibangun? Nah, yang dibangun fokusnya ada dua. Pertama adalah infrastruktur dasar dan prasarana dasar. Nah, infrastruktur dasar ini adalah pertama adalah konektivitas ya. Jadi adalah jalan, baik itu jalan akses dari daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan dan sekitarnya, kemudian jalan-jalan logistik ya yang disiapkan, kemudian ada prasarana untuk penyediaan air baku dan pengendalian banjir, kemudian drainase, sanitasi. Kemudian kalau prasarana dasar ini adalah pembangunan yang utama adalah istana, baik istana presiden, wakil presiden, kantor kementerian, yang kita fokuskan baru 4 kantor Kemenko ya, ditambah mungkin kantor sekretariat negara, serta yang saat ini mungkin yang juga kita akan kerjakan adalah kaitan dengan hunian pekerja konstruksi. Sebagaimana arahan Presiden bahwa pembangunan di IKN ini harus dengan cara kerja yang baru, tidak menimbulkan kekumuhan, tidak ada rumah-rumah liar dan sebagainya. Dan untuk itulah yang sampai dengan saat ini itu sudah mulai berprogres. Ya, seperti kita lihat ada bendungan, Sepaku, Smoy, kemudian berikut juga intake-nya untuk penyediaan air baku, intake Sepaku dan sebagainya sedang dibangun. Jalan, ya ada jalan tol, kemudian jalan akses, jalan logistik di area KIPP ini sedang dibangun. Kemudian untuk infrastruktur air minum dan sanitasi saat ini juga sudah dimulai. Kemudian untuk perkantoran, baik itu istana dan sebagainya, perencanaan dan saat ini sudah dimulai pelaksanaan. Dan khusus untuk sektor perumahan, hunian pekerja konstruksi saat ini juga sudah mulai dibangun dengan progres sudah sekitar 70-75% terbangun. Dan saat ini untuk yang rumah jabatan, khususnya untuk yang menteri, saat ini sedang kita siapkan finalisasi perencanaannya untuk sudah berkontrak dan akan kita mulai pekerjaan fisiknya. Kapan Pak targetnya perumahan bagi para menteri ini akan mulai dibangun, dan tadi juga dikatakan sedang mencari jasa siapa nih yang untuk bekerja sama untuk membangunnya. Ini apakah sudah ada Pak kontraktor yang akan membangunnya? Jadi untuk rumah jabatan menteri ini kami lakukan dengan metode tender ya. Jadi sudah ada penyedia jasanya, seminggu yang lalu sudah berkontrak begitu, dan karena kontraknya ini menggunakan kontrak design and build, jadi yang kami tawarkan kemarin adalah basic desainnya, kemudian saat ini sedang proses desain. Nah, kita harapkan di awal Januari kita sudah bisa memulai pekerjaannya gitu ya. Jadi desain nanti kita mintakan approval dari Pak Menteri PUPR dan tentunya mendapat arahan dari Bapak Presiden, karena ini juga fasilitas yang strategis begitu, yang nanti kemudian kita mulai laksanakan insya Allah di awal 2023 sudah kita mulai dengan target penyelesaian tentunya di pertengahan tahun 2024 ya. Baik, Pak Iwan, berarti saat ini sedang proses tahap desain untuk perumahan para menteri, Pak. Finalisasi desain. Finalisasi desain. Dan harapannya bisa mulai dikerjakan di awal tahun 2023 dengan target penyelesaian di pertengahan tahun 2024. Pak, ini dananya apakah menggunakan skema APBN dan berapa anggarannya, Pak? Ya, ini menggunakan skema APBN murni ya, karena ini tahap awal yang memang digunakan APBN. Kalau secara anggaran ya untuk 36 unit rumah
jabatan menteri, berikut kawasannya ya. Jadi bukan hanya rumahnya saja, tapi ini juga dengan kawasan yang konsepnya menggunakan gate juga gitu ya, single gate gitu ya. Jadi ini sekitar 550 miliar ya, hampir 600 miliar. Baik, Pak, kalau kita lihat kemarin ada beberapa media asing Pak yang menyoroti proyek IKN dianggap berantakan Pak. Nah ini bagaimana sebenarnya tanggapan Anda sebagai pelaku yang sudah mulai melakukan konstruksi dan juga pembangunan IKN ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kalau beberapa pihak menganggap ini berantakan, ya begini, pertama tentunya ini kan kita memulai pekerjaan ya. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin dikenal dengan istilah babat alas gitu ya. Jadi mungkin itu kelihatan berantakan. Tetapi dalam pelaksanaannya dari sisi perencanaan, perizinan, kemudian penataan ruang dan sebagainya, ini sebenarnya sudah koordinasi lintas kementerian, lembaga termasuk dengan otorita, saya pikir sudah cukup well organized begitu ya. Baik, Pentahapan pekerjaan mana yang lebih dulu dikerjakan dan sebagainya. baik, Nah, tapi kami menyadari juga memang kita dihadapkan kepada waktu yang sangat cepat. Jadi target milestone pertama ini di tahun 2024 ini harus ada beberapa target yang harus diselesaikan. baik. Ya. Pak Iwan, apakah menurut Bapak ketika ini sudah mulai proses pengerjaan perumahan dan dibangun juga kawasan untuk para menteri dan juga pembangunan-pembangunan lainnya tadi Bapak katakan sudah dimulai, ini akan menarik lebih banyak investasi bahkan realisasinya itu bisa terjadi Pak? Iya, jadi kami mengharapkan begini, untuk mendatangkan investasi tadi tentunya investor tidak akan tertarik apabila misalnya dihadapkan pada lahan yang masih kayak hutan belantara begitu ya. Jadi kami pemerintah menyiapkan infrastruktur dasar tadi. Ya, Jadi artinya sudah ada jalan, kemudian sudah dilakukan land development misalnya. Jadi lahan-lahan yang didedikasikan untuk pembangunan apakah itu perumahan, perkantoran, kemudian untuk fasilitas pendidikan, rumah sakit dan sebagainya, itu kita siapkan sekarang. oke. Sehingga ini menjadi daya tarik untuk investor untuk segera menanamkan investasinya dan segera memulai pembangunannya, begitu. Baik. Nah, ini menjadi daya tarik. Termasuk kami menyiapkan tadi yang saya sebutkan, ada hunian pekerja konstruksi. Ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perumahan-perumahan liar gitu ya, bedeng-bedeng ilegal gitu ya, yang membuat kondisi yang tampak berantakan tadi. Tapi ini menjadi satu tata kerja baru yang kemudian berada dalam satu lokasi yang terkondisi begitu ya. Ada Baik. fasilitas kesehatannya, ada fasilitas untuk akomodasi, kemudian ada tempat ibadah dan sebagainya gitu ya. Dengan Baik. ekosistem yang kemudian kita tata dengan ekosistem digital juga. Ya nanti ada cashless payment di sana dan sebagainya. Ini juga cara kerja baru yang kita implementasikan di sana. Baik Pak Iwan, harapannya dengan pembangunan yang terus berprogres di Ibu Kota Negara Nusantara ini semakin meyakinkan para investor untuk masuk dan segera merealisasikan investasinya. Pak, terkait dengan perumahan yang memang saat ini sedang berprogres dan sudah masuk tahap finalisasi desain Pak, ini boleh digambarkan nggak sih Pak seperti apa sih desain dari perumahan dan spesifikasi rumah untuk para menteri? Apa yang membedakan dengan perumahan yang ada di Jakarta untuk para menteri ini Pak? Ya, jadi sebagaimana lampiran dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, jadi pemerintah telah menetapkan ya, baik itu untuk hunian ASN dan Hankam, baik itu berupa rumah tapak dan rumah susun. Nah, khusus untuk rumah jabatan menteri atau pejabat tinggi negara setara menteri, nah ini telah ditetapkan ini luas dari luas bangunannya sendiri adalah 580 meter persegi ya. Di atas lahan 1.000 meter persegi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau spesifikasinya tentunya konsep bangunan yang kita kedepankan adalah green and smart housing gitu ya. Jadi mulai dari mungkin ada sistem sensor, kemudian konsep green building kita terapkan ya, ada efisiensi energi dan sebagainya, termasuk bangunannya yang canggih juga dilengkapi dengan IT dan sebagainya gitu ya. Demikian. Baik, Pak tadi Bapak katakan luas bangunannya ini 580 meter persegi dan lahannya ini 1.000 meter persegi. Pak, ini untuk satu menteri dan kalau untuk total 36 rumah yang akan dibangun ini berarti luasnya berapa nih Pak? Ya, jadi khusus untuk rumah
jabatan menteri ini yang 36 ini ada di 2 kafling ya, Mbak, ya. Jadi ada di 2 kafling yang, masing-masing ini memang nanti dengan, landscape sekitarnya ini sekitar 10 hektar gitu. Oke, 10 hektar Pak luas totalnya ya Ya, Pak ya? kurang lebih ya. Karena ini Baik. juga nanti ada bagian-bagian karena lokasinya kan juga sangat berkontur ya gitu ya. Mhm. Ya, ada beberapa riparian, kemudian ada embung juga itu elemen air, jadi kurang lebih segitu. Ya. Baik Pak, apa tantangannya? Tadi Bapak katakan ada kontur yang memang, harus diakali untuk bisa membangun perumahan tersebut. Tantangannya seperti apa Pak? Ya, ini sebenarnya tantangan sekaligus sebagai apa ya, tantangan yang menarik juga Mhm. sebenarnya ya. Jadi kalau konsep yang kami kembangkan adalah, bangunan ini juga nanti ada akses ya, akses yang kontur ini kita manfaatkan. Jadi rumah-rumah nanti yang akan kami bangun di punggung-punggung bukitnya gitu. Jadi Oke. di atas begitu, kemudian nanti alur jalan ada di bawah gitu. Di Mmm. bawahnya lagi nanti ada embung dan sebagainya gitu ya. Jadi ada elemen air di situ. Sehingga dari rumah tersebut itu akan kita bisa melihat view yang menarik gitu ya. Mmm. Jadi jalan ada di bawah, jadi potensinya sudah pasti nggak akan banjir Mmm. gitu kan. Jadi batas kafling antara jalan dengan rumah nanti adalah jalur-jalur drainase. Jadi nanti air dari apa, dari kalau hujan deras misalnya, dari perumahan air turun masuk ke drainase. Ini juga nggak akan menggenangi, jalan. Kemudian itu Baik. disalurkan nanti ke bawah, nanti ke daerah embung. Embung ini juga satu untuk cadangan, apa, pengendalian banjir, yang kedua juga cadangan air yang kita bisa olah dengan treatment tertentu, dan Mmm. yang ketiga ini menjadi elemen estetika di kawasan Oh. tersebut gitu ya. Mmm. Di kawasan tersebut juga ada zona-zona rekreasional begitu ya, yang kita bisa bisa manfaatkan gitu. Ada teman bermain anak, kemudian ada taman-taman yang dilengkapi dengan tadi ada kolam-kolam seperti itu gitu. Jadi Baik ini menjadi Pak. tantangan untuk kita 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 kelola, kita desain gitu yang sangat menarik gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Iwan tentunya ini menjadi, kita juga penasaran nih Pak menunggu bagaimana hasil desain dan juga konstruksi yang akan dibangun untuk, rumah para pejabat menteri di ibu kota negara Nusantara Pak. Sukses, sehat selalu, semoga ini mendatangkan lebih banyak Terima kasih. kepercayaan bagi para investor dan juga untuk investasi segera terrealisasi. Terima kasih Pak Iwan Supriyanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Selamat kembali bertugas Pak.